Gitu, Mama gimana sih? Kemarin pas di kolam renang Mama foto penampakan tahu Ma? Sosok apa tuh yang muncul di kamera? Sosok perempuan begini Mas, terbang, di sininya berdarah-darah. Itu saya pernah Mas sholat, disautin. Pas lagi sholat tuh, ngucap walat dolin. Tapi saya nggak ngeliat ada apa, gelap aja. Tapi dari toilet itu jelas Mas kedengan ning 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 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Cat Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Kak. Iya. Siapa namanya nih Kak? Sela. Kak Sela. Iya. Tinggal di mana nih Kak Sela? Saya tinggal di Kemayoran. Oh, Kemayoran. Itu Jakarta Pusat. Pusat. Oh, pusat ya. Oke, kita terima kasih Kak Sela nyempetin waktunya nih Kak ya. Sama. Tadi gimana perjalanan, macet gak Kak? Lancar banget. Lancar ya? Ya. Mau kereta, mana ada macet. Nah oke, ini kejadian tahun berapa nih Kak? Awalnya banget deh. Tahun 2002. 2002. Oke, waktu itu Kakak masih sekolah atau SMP? Udah nikah. Ah, udah nikah? Udah. 2002 udah nikah ya. Oke, siap. Iya. Dan tadi di belakang layar Kakak sempat cerita nih, ada salah satu peninggalan rumah ya Kak ya? Oh, almarhum gitu ya. Iya, Dan nanti almarhum bakal Bauyut. Kakak ceritain ya. Iya. Oke, siap. Tahan dulu Kak Sela ya. Oke. Nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Kak Sela, kisah pengalamannya nih Kak? Jadi kan saya tinggal di rumah nenek saya Bang. Oke. Gitu di daerah Kemayoran itu. Nah rumah nenek saya nih lumayan besar Bang. Oke. Lumayan besar, ada empat Apa nih? 4 rumah. Gitu. Jadi yang satu ditempatin nenek, satu lagi ditempatin mama saya. Nah yang satu nih dikontrak. Oh jadi empat ini berjejer nih? Iya berjejer. Nah kalau yang 3 ini berjejer, kalau yang satu nih agak ke belakang, itu rumah saudara gitu. Nah tapi masih keluarga lah istilahnya gitu. Nah rumah nenek saya ini masih banyak pohon Bang, masih bangunan zaman dulu. Gitu, jadi ada pohon mangga, kalau dulu malah ada pohon timbul tapi udah ditebang kan. Iya iya. Nah masuk ke belakang lagi tuh Bang, sebelah kiri ada toilet sendiri. Nah di belakang toilet itu kebun juga. Berapa lantai itu Kak? Itu yang 3 bangunan 1 lantai. Kalau rumah nenek tuh 2 lantai. Jadi cuma rumah nenek doang yang tingkat gitu. Nah terus ke belakang Bang, ke belakang tuh ada masih kebun-kebun. Terus dari kebun itu ada toiletnya ini rumah nenek. Jadi di situ ada 2 Bang, kamar mandi dempetan 2. Nah dari situ sebelah sini ada sumur Bang. Sumur tua lah gitu. Dulu zaman itu masih kepake Bang, zaman saya baru lahir mah masih kepake sumurnya. Gitu, tapi lambat laun tuh udah nggak kepake gitu karena udah banyak gas katanya. Gitu. Nah, terus ke belakang lagi kami tuh dulu bakar sampah sendiri Bang. Bakar sampah sendiri? Iya. Jadi nggak dibuang. Oh. Jadi dibakar sampah kami. Jadi ke belakang toilet itu, ke samping toilet itu ada bakaran sampah. Iya. Nah di belakang toilet itu sendiri itu ada pohon kapuk Bang, dari zaman dulu gitu. Nah di dekat bakaran sampah itu ada ini pohon pisang, pohon delima
gitu. Iya. Nah itu suka dijadiin ini kandang ayam. Kandang ayam. Oke. Nah itu jadi pokoknya seluas itu, bayangin Bang zaman dulu kan kayak gimana gitu. Tahun berapa itu Kak waktu itu? Tahun 2002. 2002. Kakak masih sekolah atau gimana? Enggak, saya udah menikah. Oh, udah nikah? Iya, udah nikah saya. Terus saya tinggal di situ, tinggal di rumah nenek nih. Dari saya menikah sampai melahirkan, terus gitu. Saya di situ aja terus. Nah, waktu itu kan udah di situ ya. Nah, saya tuh punya hobi Bang. Apa? Punya hobi jalan-jalan gitu kalau sore. Oh iya, gitu. hobinya JJS. gitu kan. Jalan-jalan sore. Nah, pas saya jalan itu, saya nggak tahu nih Bang. Kan saya jalan di Kemayoran. Kemayoran tuh dulu masih sepi Bang. Masih apa ya, mau dibangun ini apa apartemen. Masih banyak pembangunan ya. Jadi masih tahap pembangunan. Nah, saya jalan ke apartemen itu. Saya ngelihat dari jauh nih ada perempuan Bang, mau nyebrang gitu. Nah, ketika dia nyebrang gitu kan, motor saya tuh udah mau nyampe di perempuan itu. Saya bilang dong ke suami saya kan, saya bilang, mas ada perempuan gitu. Mas ada perempuan. Terus suami saya tuh diem aja. Alhasil ya saya nabrak dia. Nabrak perempuan itu? Iya. Tapi yang saya kaget itu kita lost Mas. Maksudnya gimana nih? Apa tembus? Gitu. Tembus. Jadi. Tapi posisi udah nabrak. Udah. Pas nabrak tuh tembus. Tembus malah. Itu saya masih ngelihat Mas, masih ke belakang begitu. Saya masih lihat. Nah, itu perempuan itu masuk ke kontainer. Masuk ke kontainer? Iya. Jadi kan karena baru dibangun itu kan Mas, mungkin ada kontainer-kontainer. Mungkin apa ini kontraktornya atau bagaimana kan Mas. Nah, dia tuh hilang di kontainer itu. Gitu. Tapi bertepatan tuh, masa ketika saya nabrak perempuan itu ada berita memang Mas, ada perempuan ditemuin di situ. Gitu. Tapi saya nggak tahu itu apa bukan gitu. Tapi itu bertepatan lah gitu. Maksudnya di hari itu juga? Bukan, sebelumnya gitu. Sebelumnya. Tapi nggak gitu lama dari kejadian saya itu. Tapi itu masih bingung saya kan, karena suami saya tuh tetap bilangnya tuh dia nggak ngelihat apa-apa. Gitu. Dan dia nggak ngerasa nabrak? Nggak ngerasa. Nah, dari saya pergi itu Mas, saya kan pulang dong nih ke rumah nenek kan. Pulang, saya taruh motor. Jadi saya kalau naruh motor nih Mas, antara rumah nenek sama rumah yang satu yang dikontrak itu ada lorong tuh Mas. Ada lorong, nanti tembusnya ke dapur. Nah, dapur agak ke kanan sedikit Mas, ada ini gudang. Gitu. Nah, ada gudang. Saya naruh motor di situ depan gudang itu. Nah, pada saat saya naruh ada suara ketawa Mas. Gitu. Aduh. Jadi karena ada anak kan ya Mas, saya pikir tuh anak saya nggak dengar, jadi saya langsung pergi karena saya nggak mau dia takut kan gitu. Udah terus saya masuk ke rumah, ternyata anak saya dengar suara itu. Iya, anak saya bilang tadi ada yang ketawa mah. Kayak gitu. Terus saya bingung kan, mau udah biarin aja gitu. Ayo kita tidur aja sekarang, udah tidur gitu udah. Pas besok paginya nih, kan emang namanya nenek-nenek zaman dulu ya Mas, kan jam 3 pagi udah bangun tuh. Gitu, udah bangun. Ceritanya tuh nenek saya kalau bangun pagi itu pasti masak air, bikin kopi, teh gitu buat kakek saya. Pada saat nenek saya lagi bikin kopi, cuci piring gitu di dapur, motor saya nyala sendiri Mas. Motor lagi di mana tuh? Motor di parkir itu. Nyala sendiri? Iya, yang di dekat gudang itu. Itu motor nyala sendiri lampunya. Terus nenek saya bilang, Sel gitu. Ini motor lampunya nyala gitu. Saya bangunin lah suami saya kan. Mas, motornya nyala sendiri. Terus karena saya juga bingung kan Mas, kok
Tahu-tahu kok motor nyala sendiri, bingung saya. Itu posisi kuncinya gimana, Kak? Posisi kunci ada sama suami saya. Oh, nggak ada di motor? Nggak ada. Gitu. Iya, iya. Jadi pada saat ke situ, ya suami saya bawa kunci, dimatiin. Tapi kan logikanya itu siapa yang yang nyalahin motornya sampai lampu tuh nyala. Kan motor zaman dulu belum kayak motor sekarang, Mas, yang lampunya nyala sendiri kan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, udah tuh dari situ. Nah, waktu itu saya tuh kerja, Mas. Saya kerja cleaning service itu kan jam 3 pagi ya. Paginya saya berangkat kerja lah. Kan kalau cleaning service sip-sipan gitu, Mas. Iya, kerjanya gitu. Saya kerja, pulang sore tuh. Nah, di tempat saya kerja itu juga ada kejadian, Mas, hari itu. Gimana Gitu. tuh awalnya tuh? Jadi kan saya kerja nih, Mas, cleaning service di mall yang baru banget jadi. Oke. Jadi kan masih sepi, belum ada aktivitas gitu. Nah, di mall itu ada lapangan basketnya, Mas. Oke. Gitu, emang itu mall untuk untuk pemain-pemain basket gitu. Nah, jadi waktu itu mall itu baru jadi, saya pun tugasnya juga masih bersihin nat-natan apa kayak gitu kan. Nah, pas udah saya bersihin itu, saya tidur lah, Mas, di toilet itu. Karena sepi kan, gitu. Tidurlah saya di toilet itu. Di atasnya wastafel. Di atas wastafel itu saya tidur, tapi madepnya ke kaca dong, Mas. Karena kan cuman sedikit ya selah buat tidurnya, jadi miring begini dong. Oke. Saya madepnya ke kaca. Nah, saya tuh padahal udah pulas, Mas, tidur itu. Posisi saya tidur tuh pulas. Tapi kan kalau kita diliatin sambil tidur kan nggak tenang kan, Mas? Iya, iya. Gitu kan. Nah, saya ngerasain itu. Saya nggak tenang diliatin di situ. Kayak ngerasa diliatin. Tapi nggak ada siapa-siapa. Di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, pada saat saya kebangun, ternyata di belakang saya ada rambut kelihatan di cermin. Rambut? Iya. Ada orang ngebelakangin saya. Ada orang ngebelakangin saya, tapi rambutnya aja yang kelihatan. Terus? Gitu. Nah, terus saya bilang, saya di sini kerja, jangan diganggu. Tapi itu baru kali pertama itu saya ngalamin seperti itu. Iya, iya. Gitu. Jadi kayak campur aduk rasanya itu, takut. Tapi posisi rambut itu masih ada, tetap ada waktu itu? Ada. Oh. Di samping saya ada. Sampai saya bisa nguasain rasa takut itu, baru tahu-tahu hilang. Jadi saya nengok ke kaca gini lagi, dia udah nggak ada. Posisi mukanya kelihatan waktu itu, Kak? Enggak. Nggak kelihatan? Karena ngebelakangin. Gila ya. Gitu. Nah, terus ada dialog yang saya ngomongkan gitu, jangan ganggu gitu. Karena emang atmosfernya beda banget, saya aja merinding. Kalau ceritain itu lagi. Iya, iya. Jadi kayak, ya saya bilang jangan diganggu, saya lagi kerja gitu. Nah, udah, begitu saya udah mau pulang kerja nih, Mas. Udah mau pulang ke rumah. Tahu-tahu ada salah satu keluarga saya nyusul ke tempat kerja saya. Saya pikir kan, sambil jemput kali gitu kan. Ternyata dia ngabarin kalau anak saya tuh di rumah mau nyemplung ke sumur. Ah, nyemplung ke sumur? Iya, mau jatuh di sumur yang ada di rumah nenek itu. Sumur yang itu, yang Iya, timba yang itu? Iya. Kalau dulu kan ada pompanya tuh, Mas, masih fungsi. Tapi itu udah lama nggak dipakai. Jadi kayak cuman ditutup papan-papan gitu loh, Mas, sumurnya. Gitu. Akhirnya terus saya pulang tuh, Mas. Pas saya dengar kabar begitu kan, saya pulang. Saya tanya anak saya, kenapa, Mas, gitu, tadi. Gitu kan. Nah, kata anak saya, kakinya ada yang narik. Ada yang narik? Iya. Gitu. Tapi untungnya ada salah satu keluarga yang nemuin anak saya cepet. Kalau enggak, saya nggak tahu deh tuh, Mas. Tapi sempat kecebur, Kak? Enggak, jeblos gitu. Oh, jeblos. Iya, jeblos. Jadi nyangkut di kayu-kayu yang ada itu. Iya, iya. Gitu. Nah, terus udah ditolongin. Jadi ada keponakan dari tante saya tuh yang nolongin. Udah, nah dari situ kan berani, Mas, saya tenangin anak saya. Namanya saya juga baru pulang kerja kan, gitu. Saya istirahat apa. Nah, malamnya tuh, Mas, saya tidur. Nah, di tidur itu saya mimpi, Mas. Mimpi apa nih? Mimpi saya didatengin perempuan gendong anak. Perempuan itu bilang mau titip anak sama saya.
Titip anak. Iya. Saya bingung kan. Tapi sadar nggak sadar tuh mas saya aja nolak. Saya nggak mau, saya gitu. Jadi anaknya ini biar main sama anak saya, dibilangnya kayak gitu. Saya bilang nggak mau, saya nggak kenal kamu. Saya gitu, nolak. Nah terus udah kayak gitu, dia bilang tuh mas perempuan itu ke saya, kalau saya mau ngerawat anaknya dia, saya dikasih imbalan mas. Kayak gitu, tapi saya kan kekeh bilang nggak mau. Jadi udah, akhirnya sampai saya kebangun mas. Saya kebangun, saya ke toilet. Saya kebangun malam tuh, saya ke toilet. Di toilet itu mas, saya ngedenger ada suara gamelan. Gamelan? Iya, musik gamelan? Iya, tadi kan saya bilang tuh di toilet yang 2 di rumah nenek itu mas. Itu kan ada, belakangnya ada pohon kapuk. Nah kalau saya lamat-lamat dengar gitu loh mas, itu dari pohon kapuk itu. Jadi kayak ada pesta di belakang rumah saya. Tapi saya nggak ngelihat ada apa, gelap aja. Tapi dari toilet itu jelas mas kedengaran gitu. Suaranya tuh kayak gitu mas. Dan itu nggak sekali 2 kali mas saya dengar itu. Oh berarti sering ya? Sering. Saya juga namanya bangunan lama lah ya mas ya. Jadi udah ini kan saya masuk lagi, tapi kita tuh nggak takut lah, biasa aja gitu. Nah di situ ada tuh mas tidur kan bareng-bareng ya, tidur di depan TV gitu. Nah salah satu keponakan nih, anaknya Pak D, itu ngelihat anak kecil mas kepanasan di bawah meja makan. Kepanasan gimana iya, maksudnya? Jadi kayak gini-gini katanya. Terus dia nangis mas. Aduh, merinding saya. Terus? Nangis dia. Dia bilang, kenapa mbak? Gitu. Kenapa mbak kok nangis? Gitu. Terus dia bilang, ada anak kecil di situ lagi kepanasan. Terus saya bilang kan, anak kecil siapa sih? Gitu. Nah disitulah mas, nenek saya bilang, kalau dulu katanya nenek saya nih ya, itu nenek saya pernah keguguran, gitu. Tapi kita kan bingung gitu kalau kepanasan dia kurang apa di sana kan, karena nenek saya bilang dipernahin diurusin gitu loh mas. Gitu, jadi nggak kurang apa-apa, tapi kok masih ini. Jadi tapi saya pikir positifnya, oh mungkin dia minta doa, gitu mas. Jadi itu abis yang si mbak ini nangis, akhirnya tuh kita mutusin untuk doa tuh mas bareng-bareng. Gitu, kita doa bareng-bareng. Abis doa itu baru kita lanjut tidur lagi mas. Sampai besok hari aman. Seminggu kemudian juga masih aman. Nah 2 minggu kemudian ada kejadian tuh mas. Gimana nih awalnya nih? Jadi yang kan saya bilang tuh ada yang ngontrak ya di rumah itu. Oh iya, gitu. Sebelah belakang tadi. Iya, yang di paling pinggir. Nah itu dia tuh di belakang rumah jatuh mas. Deket sumur. Siapa yang jatuh nih? Orang ini. Siapa cowok? Cowok. Bapak-bapak. Nah ditemuin udah jatuh, dibawa ke rumah sakit, kata dokter udah nggak ada. Meninggal? Iya. Terus? Jadi itu berdekatan gitu mas, berturut-turut. Sampai saya bingung nih mas kan, sebenarnya ada apa sih di sumur itu, gitu kan. Nah sampai saya keinget tuh mas, dulu juga ya, itu pernah waktu kami masih pakai pengasuh gitu loh mas. Pakai pengasuh tuh, pengasuh saya nih selalu gitu bilang, Mbak kalau di sini hati-hati ya, gitu. Kalau apa permisi, tapi saya tuh nggak ngerti maksudnya tuh apa kan, gitu. Tapi dia tuh selalu bilang ke kita, kalau di sini tuh pokoknya hati-hati Mbak, setiap bagiannya, gitu. Saya tuh dari dulu orang yang nggak percaya mas. Iya, cuek-cuek aja. Cuek iya. Ya walaupun
bukan saya nggak percaya kayak gimana ya gitu. Saya ya ngerti aja, berdampingan aja gitu. Tapi masing-masing mungkin. Iya, nggak saling ganggu. Nah, jadi kan udah nih Mas, selesai nih sampai di situ. Selang 2 bulan kemudian tuh adik saya sunatan Mas. Oke. Waktu itu mama saya belum di situ Mas, rumahnya. Rumahnya tuh di daerah Kampung Sumur. Oke. Nah, mama saya tuh rumah yang di Kampung Sumur nih Mas ya, itu rumahnya tusuk sate. Tusuk sate, tingkat 2. Jadi tingkat 2-nya tuh juga aneh, bikin tingkat 2-nya. Anehnya gimana? Karena kayak cuman penyambung doang di belakang Mas, nggak nyampe. Jadi kan biasanya kalau tingkat 2 yang atasnya bisa ngelihat ke depan tuh Mas. Oke. Nah ini nggak bisa kita ngelihat ke depan. Jadi cuman di sisi belakang doang ketutup. Iya. Jadi kayak cuma buat kamar aja itu tingkat 2-nya gitu. Tapi Mas tingkat 2 itu nggak pernah ditempatin gitu. Karena pernah adik saya mau tidur di atas, itu diganggu Mas. Diganggu gimana nih? Diganggu, katanya kan dulu di situ juga ada amang boru ya gitu. Nah itu amang boru itu suka ngelihat pocong Mas. Pocong? Iya, di sana. Jadi kayak kita juga bingung kan, ini gimana gitu. Nah pada saat adik saya itu sunatan waktu itu, jadi di rumah ini nih saya minta tolonglah catering. Oke. Jadi ada salah satu saudara itu yang dia memang bisa semua deh Mas, gitu. Saya juga manggilnya Mbah. Mbah ini bisa semua, jahit bisa, masak bisa, pinter dia semuanya. Nah kita minta tolong Mbah inilah buat masak, buat adik saya ini kan sunatan. Nginep lah nih Mas, singkat ceritanya nih, gitu. Mbah ini nginep, tidur di atas aman aja gitu, sampai pas hari H nih Mas. Hari H kita masih belum ngeh tuh Mas, sampai kejadian hari H kita masih belum ngeh ada kejadian apa. Kan kalau orang mau hajatan kan belanja Mas dari ini kan 2 hari sebelumnya gitu kan. Terus yang sisa 1 harinya kan tinggal apa nih yang belum, yang masih lupa-lupa, tinggal ngelengkap-lengkapin gitulah. Nah itu sambil kita siang-siangin itu, ini bapak saya tuh nge-shoot gitu kan. Itu jadi kita pakai tim ini Mas, foto. Fotografer. Iya, foto gitu, fotografer. Nah jadi mereka nge-shoot, tapi kita kan masih belum tahu Mas hasilnya kayak gimana. Nah pas hari H nih masakan itu dikeluarin kan prasmanan gitu loh Mas. Tampilannya tuh prasmanan. Nah pada saat prasmanan itu makanan basi Mas. Basi? Iya. Makanan mau diambil itu berbusa. Sampai mbah saya bilang, kok makanannya begini? Padahal baru bikin semua loh ya. Gitu. Nah terus kan kita juga bingung kan Mas, kenapa nih kok ada kejadian kayak gini? Gitu. Akhirnya udah tuh diperbaruin kayak gimana, maksudnya diangetin apa diapain, itu juga nggak efek. Itu yang basinya nasinya atau lauknya Mbak? Lauknya? Iya. Padahal kan logikanya itu fresh Mas semuanya. Iya baru dibikin. Iya. Nah ternyata ada sesuatu terjadi. Apa? Mbah yang masak ini kecelakaan Mas. Kecelakaan? Iya. Kecelakaan gimana nih? Jadi gini, suatu saat kan dia nih lagi mau beli sepatu buat cucunya. Nah pada saat dia pulang beli sepatu, dia itu ketabrak Metro Mini. Gitu, di daerah. Jadi kayak kehantam gitu kan. Nah itu dalam kondisi udah nggak sadar, ada geger otak gitu Mas. Itu nggak dirawat tapi Mas, ditolak sama rumah sakit. Ditolak. Karena katanya kalau misalnya ditaruh di rumah sakit pun hidupnya karena bantuan mesin aja. Jadi dibawa pulang karena keluarga juga kan udah ikhlas. Tengah malam
nggak ada beliau. Oh, jadi pas acaranya atau sebelum acaranya tuh? Sesudah acara. Oh, jadi kayak kode gitu ya? Iya, makanan basi itu kode. Jadi kayak, ya ampun, saya sama mama tuh ngomong gitu, kok kayak ini ya, kayak udah pamitan. Iya. Kan udah acara udah selesai nih mas, saya balik lagi dong pulang ke rumah. Nah, pada saat kejadian itu juga saya digangguin mas sama mbah. Digangguin? Gimana Jadi, tuh? kan saya tidur tuh sama suami saya. Kamar saya tuh ada yang ketok-ketok. Gitu. Iya. Kamar saya ketok-ketok, saya buka pintunya. Kata suami saya kan, itu ada yang ketok-ketok gitu. Saya buka tuh pintunya. Pas saya buka pintu, itu ada pocong mas. Ada pocong? Iya. Mukanya hancur. Aduh. Nah, itu kan saya panggil mas suami saya tuh. Mas, ada pocong. Pocong apaan sih lo gitu. Karena dia nggak ngeliat apa-apa mas. Padahal itu jelas banget. Iya. Gitu, itu sosoknya tuh jelas banget. Sampai saya tidur tuh ngebelakangin. Gitu, ngebelakangin apa, jadi dia tuh tidur di belakang saya mas. Iya. Sampai saya bingung. Tapi malam itu saya bisa tidur. Nah pas saya kebangun pagi, saya cerita lah sama suami saya. Semalam tuh pocong. Dari mana ya, ada yang ikut apa kayak gimana? Kita kan bingung ya berdua ya. Iya. Gitu. Karena kita masih belum ngerti. Tapi suami benar-benar nggak ngelihat sama sekali? Enggak sama sekali. Nggak lihat. Nggak ada yang jelas dia lihat tuh apa-apa, nggak ada. Cuma pada saat ketok dia dengar memang. Makanya dia bangunin saya tuh ada yang ketok-ketok, suruh buka pintu. Iya. Gitu. Nah dari situ baru saya aktivitas lagi kan mas, kerja. Saya kerja lagi. Suami saya nyamperin saya. Bilang lah kalau mbah ini kecelakaan. Di situ, iya. Mbah yang mana nih? Mbah yang bantuin masak buat adik saya. Oh, jadi pas acara nggak ada yang tahu? Nggak ada. Kan itu setelah selesai acara, Mas. Setelah selesai acara kan. Iya. Gitu. Nah, udah 2 hari, Mas, abis acara itu. Mbah itu nggak ada. Jadi, emang bener-bener tuh kayak mau pamitan gitu. Cuma kita yang nggak ngerti kan. Kalau beliau tuh mau pergi. Jadi, disitulah kita tahu, bahwa fenomena yang sayuran basi pas acara apa itu mungkin karena mbah udah bukan mbah. Gitu kan, kita suka denger ya mas, kalau orang mau pergi kan ada-ada aja gitu, yang kita masak nasi basi lah, yang apa gitu. Nah mungkin itu pamitan, tapi kitanya nggak paham kan mas. Kayak gitu, itu kita baru tahu gitu. Sampai pagi itu juga saya ngobrol sama suami saya tuh sebelum berangkat kerja mas. Saya bilang, itu semalam tuh berarti pocong mbah kali ya, gitu. Oh, gila ya. Tapi dari situ ya udah akhirnya saya tuh pada saat takjiah kan, nganter sampai pemakaman gitu. Udah akhirnya saya balik pulang lagi. Jadi sampai di situ udah tuh mas, fenomena itu berhenti. Yang saya diganggu berturut-turut tuh sampai mbah pergi itu udah. Ada lagi kejadian tahun 2009 mas. 2009 ya? Iya, jadi anak saya nih mas yang kedua, nah itu udah masuk SD gitu. Nah anak saya ini disamperin sama neneknya kan, gitu. Mama saya main ke rumah nenek saya, ngajakin kita berenang. Akhirnya kita berenang lah nih sekeluarga. Gitu, ke salah satu kolam renang di daerah Bekasi, Mas. Oke, jauh juga ya Bekasi. Iya. Nah, itu kolam berenangnya gini, Mas. Kolam berenang ada indoor, ada outdoor. Gitu. Di indoor ini ada perosotannya juga. Tapi kalau yang di indoor
itu ada air tumpah mas, ada air tumpahnya. Setiap air itu tumpah, saya foto karena kan mama saya, anak saya tuh di situ kumpulnya. Kan kalau kita berenang di bawah air tumpah gitu kan kayak kita dipijetin kan mas, Iya, gitu. benar. Gubrak. Nah gitu. gitu, itu mama saya senang. Di bawah air tumpah itulah mama saya. Nah setiap air tumpah saya foto, gitu. Nah masih belum ngeh nih mas, nggak ada ngeh kenapa-napa gitu. Itu kan kita berenang tuh udah siang menjelang sore gitu. Cuma yang jadi ganjalan hari itu pada saat saya di toilet itu saya kayak diganggu mas sama perempuan. Diganggu gimana nih? Diganggu, jadi kayak saya sekelebatan ngelihat sosok perempuan, kayak perempuan muda gitu. Nah saya bilang tuh sama ibu kantin, Bu, tadi siapa lagi ya Bu yang masuk ke toilet? Karena kita orang terakhir mas yang mandi di toilet itu. Kata ibu kantin, emang kenapa Neng? Terus saya bilang, tadi ada perempuan Bu, bareng-bareng sama kita mandi. Tapi kok saya udah selesai, kok dia nggak selesai-selesai. Pas saya buka kamar mandinya, kosong mas. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Tapi dia masuk ke kamar mandi itu? Iya, pintunya ketutup. Tapi ternyata cuma ketutup doang, nggak kekunci mas. Diginiin, dibuka, kosong. Iya. Nah ibu kantin itu bilang, emang di sini nggak boleh sampai maghrib. Kayak gitu. Nggak sampai di situ mas. Begitu saya keluar dari toilet, saya ngelihat anak kecil lagi duduk begini di pinggir kolam renang, uncang-uncangin kaki. Anak kecilnya itu. Saya nggak ngerti dong tuh, itu siapa gitu. Saya juga nggak nanya ke ibu kantin karena posisinya udah sepi. Akhirnya kita buru-buru lah pulang. Karena kita juga bingung kan mas, kok kolam berenang ini serem banget. Gak berhenti sampai di situ tuh mas. Berapa hari kemudian anak saya ada camping dari sekolah. Kan dulu suka ada program camping Sabtu Minggu tuh mas. Dari Persami Pramuka, ya. Persami ya. Nah pada saat anak saya camping, kan dia bawa handphone. Dia yang tahu, Mama waktu di kolam berenang ada penampakan. Tapi itu dia bilangnya bukan pas persami, pas udah pulang. Gitu, Mama gimana sih? Kemarin pas di kolam renang Mama foto penampakan tahu mah. Gitu pas dia pulang dari ini, pantesan kok dia lari-lari nih dari sekolah mau pulang kan. Dari jauh tuh saya ngeliat dia lari-lari. Ternyata dia pengen ngejelasin itu ke saya. Sosok apa tuh yang muncul di kamera? Sosok perempuan begini mas, terbang, di sininya berdarah-darah. Gila. Terus sama anak kecil. Anak kecilnya pakai daster putih, mukanya pucat. Kalau yang perempuan itu, nah, jadi saya keinget waktu di toilet itu kan, ada orang masuk kamar mandi, tapi pas Mama dorong begini kosong. Gila. Ibu kantin cuma ngejelasin nggak bisa sampai maghrib itu kan. Iya. Gitu. Jadi saya kayak, ini kali mas yang Mama temuin di toilet ya perempuannya. Pas kita mau pulang juga sebenarnya Mama ngeliat anak kecil itu mas. Yang uncang-uncang kaki yang saya bilang itu di pinggir kolam renangnya. Ngeliat juga? Anak kecil itu yang saya lihat itu sama kayak yang di foto. Iya. Jadi kayak satu sosok dewasa, satu sosok anak kecil. Gitu. Nah saya cari tahu tuh mas. Ternyata dulu-dulunya tuh saya cari tahu sama saudara yang tinggal di Bekasi kan. Dulunya ada yang tenggelam di situ mas. Gitu. Saya nggak mau mas diajak ke situ lagi. Jadi saya kayak gini, kok kemarin nggak kepikiran apa-apa ya. Saya juga nggak tertarik ngelihat foto-foto gitu kan. Kalau kita udah foto udah lupa gitu kan mas gitu. Udah, taunya anak saya itu. Terus saya sempat bingung juga tuh. Gitu. Terus pernah lagi mas. Pernah lagi nih di timing yang sama tuh. Kita nih main mas ke rumah mertua. Main ke rumah mertua. Tahu-tahu pas saya lagi izin ke toilet gitu kan mas ya. Lagi ya buang hajat lah gitu mas. Nah
pada saat saya buang hajat tuh ada anak kecil yang nyamperin saya Ke toilet. di toilet. Oh. Saya nggak tahu dia datangnya dari mana. Karena kan toilet mertua saya yang belakang tuh gede mas, luas. Iya. Gitu. Saya nggak tahu Toto tuh anak kecil datang dari mana. Terus saya bilang tuh pas udah nih saya udah selesai kan buru-buru kan karena masa sekarang perasaan kita gimana sih mas kalau kita lagi serius tahu-tahu ada anak kecil di depan muka kita gini. Oh iyalah, kaget lah. Ngelek kan langsung bingung gitu saya. Udah saya selesain buru-buru tuh mas keluar. Saya tanya sama kakak ipar saya, Mbak, kok ada anak kecil ya Mbak? Udah gitu satu keluarga lagi belaga bego. Siapa ya? Gitu. Oh, pura-pura Anak nggak kecil, tahu. pura-pura nggak tahu. Iya. Saya bilang, iya tadi pas saya di toilet ditemuin anak kecil. Oh nggak apa-apa itu emang anak kecil itu ternyata emang di rumah mertua saya itu suka lewat-lewat. Oh, sering nampakin. Iya, suka ada anak kecil yang suka lewat-lewat gitu. Atau mondar-mandir jadi kan di dekat toilet ini ada kamar tuh mas, belok ke kiri sedikit tuh ada kamar. Nah dia suka ke situ juga. Cuma kan karena kamar itu nggak ada pintu mas, cuma hordeng. Jadi kayak cuman dibuka hordengnya begini. Terus udah, nah udah nih akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja kan nih mas nih. Tapi saya tuh posisi masih nginep di situ. Itu posisi anak kecilnya itu benar-benar kayak manusia. Iya. Pakai baju atau telanjang? Kalau pakai baju sih pakai mas. Tapi cuman biasa gitu baju anak kecil celana pendek kaos gitu. Cuma baju begitu doang. Kalau pakai baju dia. Jadi jenisnya juga kan laki-laki kayak gitu. Saya tahu tuh mas. Nah pas kita masih nginep di situ, besok harinya kejadian mas. Jadi pas keponakan saya tidur nih, ponakan saya tahu-tahu diselimutin sama dia. Oke. Ada yang nyelimutin gitu. Oh. Tapi ada ipar saya ngeliat kalau keponakan saya ini ada yang nyelimutin gitu. Cuma adik ipar saya tuh nggak ngomong apa-apa karena memang udah ternyata di mertua saya emang ada anak kecil itu. Jadi kayak udah biasa gitu loh mas. Oh, kayak penghuni situ lah ya. Emang penghuni situ. Jadi padahal rumah itu manjang gitu mas. Rumah mertua saya itu manjang. Toilet tuh ada 2. Di toilet di depan sama toilet di belakang. Gitu. Paling ujung banget deh tuh toilet. Tapi dia anehnya mas, dia nggak pernah loh ke ruang depan. Si anak kecil itu? Iya. Oh. Jadi dia tuh kalau lewat cuman dari toilet sampai ruang tengah aja. Nggak nyampe ke ruang depan. Udah dari situ kita nginep cuman 2 hari tuh mas. Pulang lagi ke rumah nenek. Nah terus kan udah dari ini kan mas, udah dari rumah mertua saya pulang nih mas. Pulang, pada saat saya sampai di rumah istirahat, saya mimpiin anak kecil mas. Mimpi anak kecil itu curhat tentang dirinya dia gitu. Gimana tuh curhatnya? Iya kayak dia tuh sedih. Saya ngelihat dia datang di mimpi saya tuh mukanya tuh murung, sedih gitu. Terus dia cerita tentang ada ganjalan dia lah gitu. Sebelum dia tuh pergi dari dunia itu. Maksudnya gimana tuh? Ganjalannya ada cerita gak? Jadi dia tuh sakit kan mas. Oke. Dia sakit. Nggak ketolong mas. Gitu. Sampai saya tuh ditunjukin loh mas makamnya dia. Gitu. Saya ditunjukin makamnya. Sampai saya tuh tahu makamnya anak itu tuh di mana. Kan saya ngajak suami saya kan. Abis saya dimimpiin. Saya bilang gini mas. Saya kok dimimpiin ya. Gitu sama anak kecil. Terus coba yuk mas, kita ke makamnya yuk. Suami saya udah bilang gini, gila kali lo makam tuh luas. Emang lo tahu makamnya yang mana? Gitu. Namanya siapa? Tahu mas, namanya tahu. Nah saya tadinya sempat ragu mas. Apa iya ya benar juga kan kata suami saya kan. Kalau makam luas gitu. Iya, cara atu-atu tuh ribet juga. Iya makanya. Tapi saya nggak takut mas.
Saya ngikutin hati saya aja sama yang waktu itu dia bilang. Saya ke daerah situ, saya nggak nyari-nyari makamnya. Karena itu anak udah berdiri di atas makamnya. Oh. Jadi kayak kita mau kunjung gitu ke rumah orang. Iya. Dia udah berdiri di makam dia sendiri. Iya. Udah berdiri di situ. Sampai suami saya bingung. Segitu banyak makam kamu nggak nyariin. Ya udah akhirnya saya bilang, gimana saya mau cari mas? Orang anaknya udah berdiri di atas situ, di atas makamnya dia. Iya. Akhirnya sampai di makam itu ya saya ngucap salam kan mas, ngucap salam, kita doa. Kejadian mas, abis kita berdoa itu. Saya ngelihat anak yang tadinya datang murung itu, lompat-lompat mas, nari-nari. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Itu saya sampai kayak gimana gitu. Kasihan banget gitu. Iya. Itu. Jadi saya kayak terharu gitu kan. Tapi sekaligus saya seneng mas. Karena udah bisa bikin orang yang sedih jadi ceria lagi. Iya. Kayak gitu. Udah akhirnya saya pulang nih sama suami saya. Saya juga ngucapin makasih tuh ke suami saya. Makasih ya udah mau nemenin saya. Terus suami sempat nanya kak, kok tahu ini kuburan sebelah sini? Iya. Sempat nanya dia? Sempet tanya saya. Ya itu yang tadi saya bilang. Kok kamu kuburan sebanyak itu kamu tahu gitu. Gimana saya nggak tahu, dia udah nungguin saya, udah nyambut. Oh, kakak gitu. jelasin tuh ya? Iya. Jadi ini kan kita udah pulang nih mas. Kita habis dari makam itu kan, saya pulang. Nah selang berapa lama, saya dapat rezeki tuh mas. Oke. Dapat rezeki, terus kami beli mobil. Oke. Nah, pada saat beli mobil itu juga bertepatan sama kakek saya mau berangkat haji. Oke. Jadi kan ada pengajian mas. Nah, pas kita mau ada acara pengajian, suami saya mindahin mobil. Karena kan mau pasang tenda kan mas, gitu. Mau pasang tenda, suami saya pindahin mobil. Gak tau lah dia ada salah apa ya mas ya. Tahu-tahu emang dia kan baru bisa bawa mobil gitu. Nah, tahu-tahu mobil itu mas lompat nabrak rumah yang dikontrak itu mas. Dia injak gas nabrak rumah. Iya mungkin dia nggak balance tuh mas, gasnya kebanyakan mungkin ya. Iya. Itu sampai hancur mas. Kalau ada yang sampai yang orang ekspedisi tuh bilang, untung nggak ada siapa-siapa mbak di ruang depan. Oh iya. Kalau ada mah luka-luka aja pasti mas. Karena itu kencang posisinya. Tapi bangunan itu hancur. Hancur. JPR pagi-paginya, karena itu kan malam kan kejadian. Pagi-paginya tuh kita betulin bangunan itu dulu. Tapi pada saat malam habis kejadian itu, ada yang bisikin di saya. Kan emang itu rumah lama kan. Ada mbah bilang, suami saya sombong. Gitu, jadi kayak mungkin salah ngucap gitu kan. Iya. Jadi ya udah, saya minta maaf gitu kan. Saya minta maaf lah kalau suami saya ada salah. Terus pagi-paginya kita betulin. Alhamdulillah mas, sampai kakek saya terbang tuh nggak ada masalah, sampai pulang lagi sehat, balik lagi tuh dari haji. Oh, terbang haji maksudnya? Iya, berangkat haji. Saya pikir terbang kakeknya. Sampai berangkat haji kakek saya mas sehat, pulang. Itu nggak ada kejadian. Nah, pas di 2011 nih mas, itu saya alhamdulillah tuh mas sudah kebeli rumah. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Akhirnya saya pindah ke daerah Jonggol. Jonggol Bogor. Iya. Oh. Jonggol Bogor. Iya. Nah, pada saat saya pindah, rumah yang saya tempatin itu ada kejadian juga mas di situ. Oke, gimana tuh? Jadi rumah yang saya beli ini kan murah ya mas. Terus juga di pinggir jalan raya juga mas. Besar juga rumahnya. Itu cuma 10 rumah dari kolam berenang yang ada di komplek itu. Gitu. Iya. Tapi itu ternyata mas, dulunya bangunan yang saya beli itu bekas kuburan. Waktu saya mau pindah ke rumah itu aja mas. Jadi kan di belakang rumah itu ada danau mas. Iya.
ada anak hilang tuh Mas, nggak ditemuin selama 7 hari. Ngebur ke danau itu Iya. maksudnya? Nyemplung jadi ada anak berenang gitu bareng temen-temennya, terus temennya datengin orang tuanya gitu, dia hilang, itu sampai didatengin orang pinter berapa banyak, anak itu nggak ketemu, baru pas hari ke-7 ditemuin tapi udah meninggal. Ditemuin dalam keadaan hanyut sendiri atau di dalam? Jadi kan dia panggil orang pinter nih, pada saat sambil didoain. Terus udah ini kita disuruh ngosongin tempat itu dulu. Oke. Dia ini sendiri. Oh, muncul sendiri. Muncul nimbul. sendiri. Udah. Jadi dari situ pas saya tempatin rumah itu tuh Mas, itu juga banyak Mas kejadiannya di rumah saya itu. Gimana tuh salah satunya? Jadi di belakang rumah nih, saya aja sama ular aja udah takut ya Mas. Oke. Di situ tuh ada ular gitu. Masih suka ada ular karena ilalangnya panjang, cepat panjangnya Mas. Gitu, tanahnya subur lah gitu. Nah di belakang rumah tuh ada perempuan Mas. Jadi kan karena bangunannya banyak yang kosong. Jadi kan kalau kita ngelihat ke luar, itu kan masih ada yang dari belakang itu, dekat danau itu. Itu saya suka ngelihat ada perempuan di situ. Gitu. Jadi saya juga yang tadinya, karena rumah saya kan besar banget ya. Jadi yang tadinya tuh saya di situ pede gitu kan, karena beli rumah bagus nih, murah lagi juga kan gitu. Nggak nyaman juga ternyata tinggal di rumah gede. Iya. Gitu. Malah rumahnya serem lah bisa dibilang. Iya, serem rumah itu. Iya. Udah kalau rumah ke rumah di pinggir jalan kayak gitu Mas, di komplek perumahan juga nggak kenal Mas tetangga satu lainnya. Iya sih benar. Gitu. Masing-masing ya. Iya. Itu saya pernah Mas sholat disautin. Disautin. Iya. Pas lagi sholat tuh ngucap walat dolin. Oh. Suara kita tuh kayak dubbing. Iya. Gitu. Sampai kan jadi bingung kan. Itu pas mau rakaat terakhir tuh mau assalamualaikum tuh, saya takut nengoknya. Tapi pas saya nengok nggak ada sih Mas, alhamdulillah. Tapi denger banget itu ada yang Iya, nyautin. ada yang nyautin. Jadi rumah saya yang di sana nih Mas, rumahnya tuh ada 2 ruang. Jadi yang satu kayak pavilion, sebelah pavilion itu ada toilet sendiri. Jadi Mbak tuh tidurnya di depan, nah toiletnya sendiri Mas, nggak gabung sama kita. Iya. Nah di kamar saya sendiri, di rumah saya sendiri, rumah inti, itu kamar ada 3. Satu kamar saya kan, kamar utama, di tengah, ruang tengah tuh lorong, ujungnya toilet. Iya. Nah di depan kamar saya nih, sebesar kamar saya, tapi dibagi 2, itu buat anak saya, satu-satu. Jadi di situ juga banyak tuh kejadiannya, yang kadang-kadang bau kembang. Bau kembang? Iya, wangi. Iya. Gitu, terus di situ juga auranya nggak enak Mas. Nggak enaknya gimana nih? Kayak bawaannya tuh pengen berantem terus. Oh, ya hawa rumahnya nggak enak. Iya, panas gitu. Iya. Jadi saya tuh banyak ngalamin kegagalan di situ. Pertama itu akhirnya saya bercerai tuh Mas di situ. Oh, bercerai. Oh. Iya. Bercerai. Saya pisah sama suami saya. Jadi tuh emang aura rumah saya tuh nggak enak Mas, panas. Sampai ya saya disitulah berakhir semuanya. Oh. Gitu rumah Pisah tangga tadi saya. ya. Iya. Terus akhirnya gimana tuh rumah? Dijual atau gimana tuh? Rumah saya nggak kejual. Itu kesita Mas, Oh, kesita kesita. bank, iya. Karena kan endingnya tuh ancur-ancuran lah hidup. Iya. Cobaan lah ya. Iya. Aura rumah itu nggak enak. Jonggol sama Jawa Barat ya? Bogor ya? Bogor. Tapi dia masuk ke deket kemana-mana sebenarnya Mas, deket ke Cianjur. Oh iya jalur Itu, situ. iya. Jonggol, Cibubur ya jalurnya ya. Cibubur ujung lah, Ujung ya. Nah nih Kak,
itu kan rumah nenek ya yang di Kemayoran nih, ada sumur yang bisa bilang sumur zaman dulu lah ya, yang masih di bawah tuh tarik. Itu adanya sebelum rumah dibangun apa emang baru rumah dibangun terus sumur Udah itu langsung dari saya dibikin? lahir, Mas. Oh, Bukan dari lahir. ditarik tapi Oke. pakai pompa. Oh, yang begini. Iya. Iya, Yang begini nih, ya sambil fitness. Iya, gitu. iya. Sama rumah nenek saya juga kayak gitu. Itu emang pada zamannya ya. Itu keren itu. Dari saya lahir itu udah ada. Udah ada ya. Nah, sekarang di 2025 masih ada sumur itu, Kak? Masih, Masih ada. tapi udah ditutup seng. Oh, udah nggak berfungsi. Iya. Hmm, Makanya mau di videoin tuh nggak bisa. iya ya. Gitu. Gila ya. Nah, terus yang si Mbah nih ya. Yang awalnya kan dia yang masak nih, bantu-bantu masak di hari sebelum hajatan nih, sunatan ya. Dia kecelakaan nih 2 hari setelah hari hanya ya. Gitu. Dan itu pihak keluarganya ngalamin kejadian horor juga, Kak. Kan dia sempat berubah kayak jadi pocong gitu ya. Yang Kakak lihat di kamar tuh. Pihak keluarganya pun sempat diganggu gak, Kak? Enggak tahu juga gitu karena saya kan habis itu ke pemakaman terus kami pulang. Oh, karena nggak terlalu dekat iya, banget nggak ya? ada komunikasi karena rumah Mbah itu terus dibeli sama saudara saya. Oh, gitu. Gitu. Iya, iya. Setelah itulah, tapi saya nggak tahu ya tepatnya kapan. Tapi itu dibeli dan disambungin sama rumah saudara saya. Iya, jadi pas Gitu. acara itu sampai semuanya basi, lauknya itu mungkin bertanda kali ya. Gila, Karena kan fenomena orang dulu gitu kan, kalau mau pergi ada aja pamitannya gitu. Iya, bener. Apa ada ucapan yang kayak pesan gitu ya, atau tingkah laku dia yang nggak biasa gitu ya. Kalau biasa mah biasa Mas waktu itu. Biasa. Iya, cuma kalau ngelihat raut mukanya tuh cenderung lebih sedih. Gitu, jadi kayak murung. Bude kenapa sih kayak sering diam? Kok udah nggak apa-apa gitu, dibilangnya. Padahal mah ya sehat-sehat aja gitu Iya ya. sehat Mas, sehat. Meninggal karena kecelakaan ya. Serem banget sih. Kalau di kampungan saya gitu ada, Kak. Jadi supir ambulan sih, ambulan masjid lah. Jadi masjid punya ambulan, itu 3 minggu sebelum meninggal dia ngucap, jangan supir ambulan namanya ambulan. Beda di rumah sakit sama di masjid kan jarang beroperasi ya. Jadi ini ambulan lama-lama nggak kepake nih, gue nggak ada job gitu kan bahasanya dia. Ntar lama-lama gue juga nih yang naik ke ambulan gitu. Ngucap tuh itu lagi pada nongkrong, bapak biasa dah. Pas selang 3 minggu, bener kan dia aslinya menes Pandegelang. Dianterin pakai ambulan itu ke rumahnya. Gitu. Bisa pas ya? Pas banget itu 3 minggu sebelum dia meninggal dan ya jadi tren topik gitu kan. Ya, jadi kalau punya mulut hati-hati gitu mungkin ya. Berucap ya. Gitu. Ya balik lagi mungkin udah tandanya dia. Dia nyebut, "Nih ambulan kagak ada pasien apa gini. Ntar gue juga yang naik." Bener dia yang naik dianterin. Itu gila sih sampai sekarang kebayang almarhum itu orang baik banget. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman yang udah sama Kak Sela ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap perjalanan, setiap hidup pasti punya cerita. Dan kali ini Kak Sela membagikan kisah pengalaman waktu tahun 2002 sampai sekarang tahun 2024. Ya, setiap pengalaman pasti nggak bisa terlupakan. Ya, kayak teman-teman nih, pengalaman horor atau pengalaman yang pahit dalam hidup itu biasanya bukan gampang, masih melekat gitu. Apalagi pengalaman horor bener-bener nggak bisa dilupain. Apalagi pengalaman hidup, itu. Kalau pengalaman manis biasanya gampang dilupain karena ya udah gitu kan. Kayak kalian kan ditolak cewek waktu itu pasti ingat kan siapa aja yang nolak kalian. Canda. Saya pun pernah tolak 6 kali lah kalau nggak salah. Dulu itu zaman masih SD. SD udah pacaran bukan. Oke, sampai jumpa di kisah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, makasih banyak Kak ya. Bang. Mau nanya nih Kak Sela. Ya. Kak Sela kalau misalkan di Jonggol ada rumah 100 meter gitu kan. Kakak dikasih rumah nih, tapi tengah-tengah kuburan. Ada kuburan tuh dalam rumah. Kakak mau? Enggak lah. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.